Vietnam hina stadion di Indonesia mirip kotak sampah. Tapi jika dibandingkan bagaikan bumi dan langit. Này thì câu lạc bộ Viettel đang chuẩn bị tham dự AFC Cup. Tuy nhiên đại diện của Việt Nam sẽ phải góp mặt ở giải đấu này mà không có hai cầu thủ, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng và thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Tiến Dũng thì đã sang Hàn Quốc để phẫu thuật, trong khi đó thủ môn Nguyên Mạnh cũng đang cố gắng tập phục hồi để chờ đợi ngày trở lại. Kalau kita mau membangun olahraga kita antara masyarakat dengan masyarakat olahraga, pemerintah dan asosiasi harus bersatu membuat rencana. Nah, sama sepak bola Indonesia nggak bisa dikotomi, oh ini PSSI, ini pemerintah, ya kan? Oh ini supporter, ini pemilik klub, nggak bisa. This is unbelievable. Now I'm at a stadium GBK on Jakarta, and I cannot believe that I can walk around this beautiful stadium. Saya berulang-ulang saya sampaikan, lihat Jepang tahun 1991 punya peta biru 100 tahun membangun sepak bola Jepang. Jepang memang mikir siapa PM-nya, siapa ketua PSSI-nya, siapa yang punya klub bolanya, siapa pemainnya, ya. Itu nggak terpikir, tapi rencana itu yang harus ada. Bondowosonetwork.com, media asal Vietnam pernah mengkritik bentuk stadion yang ada di Indonesia. Hal ini diungkapkan media The Tao. Media Vietnam The Tao mengkritik Stadion Patriot Candrabaga jelang laga Timnas Indonesia U19 vs Vietnam di ajang Piala AFF U19 2022 lalu. Media tersebut menyebut fasilitas stadion dan hotel yang diberikan untuk Timnas Vietnam U19 sangat buruk. Mereka menganggap stadion negaranya lebih baik. Dilansir Bondowoso Network dari YouTube, 90 menit akan mengulas perbandingan stadion Indonesia dan Vietnam. 1. Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini awalnya berkapasitas 110.000 orang, namun kini berkurang menjadi 88.000 usai renovasi karena ajang Piala Asia 2007. Namun saat ini Stadion Gelora Bung Karno kian dipoles dan mirip dengan stadion kebanyakan di Eropa. Seperti pencahayaan dari 1.2022 lux menjadi 3.500 lux. Lalu ada 1.293 panel surya. Saat ini kapasitas resmi dari SUGBK adalah 77.193.000 kursi penonton. Ciri khas dari stadion ini adalah dari bagian atas konstruksi seperti cincin raksasa. Tujuannya juga untuk menunjukkan keagungan stadion. Saat ini tempat ini menjadi markas terbesar Timnas Indonesia dan aset negara termahal yang dimiliki pemerintah. 2. Stadion JIS. Jakarta International Stadium merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Dimulainya pengerjaan dari stadion ini pada tanggal 14 Maret tahun 2019. JIS dibangun di atas tanah seluas 221.000 meter persegi. Menelan biaya hingga 5 triliun rupiah. Kapasitas dari penonton stadion ini sekira 82.000 orang, hanya kalah dari SUGBK. Stadion JIS punya keunggulan seperti sound system berteknologi canggih yang mendukung acara konser besar. JIS juga memiliki multipurpose venue, artinya tak hanya sepak bola yang bisa digelar, namun agenda olahraga lainnya. Atapnya juga otomatis bisa buka tutup. Punya teknologi pencahayaan LED pada bagian dinding stadion, sehingga terlihat atraktif seperti Stadion GBK dan Jembatan Semanggi di malam hari. Bahkan JIS menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan rumput sintetis dan rumput alami. 3. Stadion Tin Truong, Vietnam. Stadion milik Vietnam ini digunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan menjadi markas Nam Dinh FC. Kapasitas dari Stadion Tin Truong mampu menampung 30.000 penonton. Pernah menggelar pertandingan olahraga cabang sepak bola pada SEA Games 2003. Merupakan kandang dari Timnas Vietnam saat menghadapi Lebanon saat kualifikasi FIFA 2006 zona Asia. 2. Stadion Nasional Mai Dinh, Vietnam.
Bagi rakyat Vietnam, stadion ini adalah tempat kebanggaan. Berbagai kegiatan olahraga dilaksanakan pada stadion ini. Stadion Nasional Mai Dinh bisa menampung 40.000 kursi penonton. Pembangunan stadion ini mencapai 708,2 miliar rupiah. Stadion Nasional Mai Dinh dibuka tahun 2003. Awalnya diproyeksikan untuk pertandingan sepak bola dan atletik dalam ajang SEA Games 2003. The Chong FC pernah menggunakan stadion ini sebagai kandangnya tahun-tahun 2005 sampai tahun 2008. Lalu 2010 digunakan Viettel FC sebagai markas utamanya. Nah, bagaimana dengan dua stadion Vietnam ini? Apakah sudah menyaingi kemegahan stadion di Indonesia?